Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas tentang sirkulasi dan parkir ya. Dan ini bagian dari MK perancangan tapak, dan kita lihat nanti kepentingan mengatur dari sirkulasi dan parkir pada suatu perancangan tapak. Namun sebelumnya kita lihat dulu ya, apa sih sebenarnya arti sirkulasi gitu ya, kemudian juga dan apa nanti fungsinya gitu. Nah, kita lihat di sini sirkulasi bisa juga dibilang sistem sirkulasi menggambarkan seluruh pola-pola pergerakan baik kendaraan, barang dan pejalan kaki di dalam atau keluar masuk tapak gitu ya. Jadi bisa dari luar ke dalam atau sistemnya sendiri di dalam tapak gitu ya. Dan sirkulasi juga merupakan prasarana penghubung vital antara kegiatan dan penggunaannya. Jadi bagaimana ruang-ruang yang telah kita rancang itu dihubungkan dengan sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi dalam tapak juga menghubungkan tapak tersebut dengan jaringan sirkulasi di luar tapak. Yang tadi ada di dalam dan kemudian juga di tapak. Dan apa saja yang perlu diperhatikan nanti pastinya kecepatan dan sifat pergerakan serta fungsi dan tujuan tertentu untuk pencapaiannya. Jadi apa sih fungsi dari sirkulasi ini, kemudian tujuannya bagaimana, dan juga sebenarnya ada unsur dari misalnya sequence ya kalau di dalam desainnya gitu. Nah, kita lihat gambar di sebelah kanan ini ada berbagai macam jenis atau misalnya sebenarnya skema ya dari sebuah sirkulasi gitu. Nah, ada yang langsung, kemudian ada juga yang tak menentu, berliku gitu ya, keliling, kembali, atau yang bisa kita sebut dengan loop gitu ya. Kemudian ada yang melewati, melingkar gitu. Nah, kalau kita lihat di sini penggunaan dari misalnya tipe-tipe ini nanti tergantung lagi terhadap misalnya fungsi dari ruang yang kita inginkan dan juga sebenarnya desain kita. Misalnya kalau misalnya sesuatu di tempat yang sesederhananya misalnya sesuatu di tempat yang sangat butuh formal cepat gitu, pastinya kita akan memakai sirkulasi yang langsung-langsung gitu ya, jadi tidak terlalu banyak pengganggu, liku-liku. Namun misalnya untuk misalnya di stroll garden atau misalnya di tempat yang memang kita mau orang bereksplorasi ya, seperti kebun binatang, zoo misalnya ya, contoh-contohnya taman taman rekreasi gitu ya, pastinya kita bisa membuat sirkulasi yang lebih menarik gitu, berliku, dan nanti juga hubungannya dengan bagaimana pengaturan ruang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga bermacam-macam ya, dan ini sangat tergantung nanti dengan objek atau ruang yang ingin kita sampaikan gitu ya. Ada sirkulasi dengan selaan, menuju tujuan, dan menghimpun. Jadi banyak sekali macamnya gitu ya, dan ini tergantung dari desain yang kita inginkan. Nah, selanjutnya jenis sirkulasi ada macam-macam gitu ya. Satu pastinya ini berdasarkan penggunaannya. Pertama sirkulasi manusia, sirkulasi kendaraan, dan sirkulasi barang. Nah, kalau kita lihat di sini sirkulasi manusia merupakan sirkulasi yang mengakomodasi pergerakan manusia. Dapat berupa pedestrian, membentuk hubungan erat dengan aktivitas kegiatan di dalam tapak gitu ya. Hal yang perlu diperhatikan antara lain pastinya dari segi dimensi ya, lebar jalan, kemudian juga secara fungsi gitu ya, kenyamanan menggunakan pedestriannya, kemudian juga pola lantai, ada unsur estetikanya juga di situ, kemudian kejelasan orientasi, kemudian juga street furniture-nya seperti fasilitas penerangan, fasilitas penyeberangan gitu ya. Nah, ciri-ciri dari sirkulasi manusia ini pastinya nanti fleksibel dalam bergerak, berkecepatan rendah pastinya, sehingga detail-detail masih bisa ditampilkan. Di sini berbeda dengan jalan ya, apalagi jalan tol. Jadi di sirkulasi manusia unsur estetikanya masih bisa kita optimumkan karena pergerakannya lebih lambat gitu, sehingga lebih mudah ditangkap oleh mata ketika manusia berjalan. Dan kemudian juga dari segi skala dia harus disesuaikan dengan skala manusianya gitu ya. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya, kemudian ada beberapa, ada yang memang berliku ya, ada yang sangat lurus gitu. Dan ini nanti sesuai juga dengan
konsep desain atau konsep ruang yang kita inginkan gitu ya. Nah, biasanya untuk tempat-tempat yang sangat formal gitu ya, yang orang butuh cepat, biasanya kita pakai shortcut dan macam-macam. Namun untuk lebih ke daerah ya, area-area yang lebih rekreatif, rekreasional, itu banyak yang menggunakan misalnya pola yang lebih berliku gitu ya, sehingga misalnya orang lebih dapat menikmati perjalanannya dan menikmati berbagai atraksi yang kita tampilkan di dalam suatu desain gitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, selain sirkulasi manusia ada juga namanya sirkulasi kendaraan. Sirkulasi kendaraan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jalur distribusi, yaitu jalur untuk gerak perpindahan lokasi, jalur contohnya jalan raya gitu, dan jalur akses, jalur yang melayani hubungan jalan dengan pintu masuk bangunan, contoh lain kendaraan roda tapak gitu. Jadi ada sirkulasi kendaraan, pastinya kalau di luar tapak ya kita lihat ada jalan dan bagaimana landscape jalan gitu diatur gitu, dan kemudian juga jalur akses yang menghubungkan antara jalan dan tapak yang kita bangun gitu ya. Dan kedua sirkulasi ini jadi penting, apalagi dalam ilmu arsitektur lanskap jalan menjadi satu kajian juga yang sangat menarik gitu ya. Bagaimana membuat kenyamanan ketika manusianya berkendara gitu, termasuk juga unsur-unsur keamanan menjadi penting dalam merancang misalnya nanti lansan. Nah, kemudian kita lihat ini contohnya ya yang tadi kita bilang. Jadi ada yang merah ini primary vehicular circulation, dan kita juga bisa lihat di sini ada secondary vehicular circulation. Jadi dalam merancang sirkulasi juga kita lihat sebenarnya ada hierarki ya. Jadi ada misalnya di sini jalur utama misalnya adalah jalur nanti kalau di perencanaan kan kita punya misalnya jalan kolektor, kemudian jalan negara ya. Jadi itu punya hierarkinya juga gitu. Termasuk juga kita membuat perencanaan sirkulasi kendaraan di dalam tapak gitu ya. Kalau misalnya kita bilang misalnya di sini drop off-nya, kemudian di sini ada pedestrian connection, kemudian ada primary vehicular, termasuk misalnya nanti yang primary ini yang jalan utamanya, nanti yang secondary dia menghubungkan ke bangunan-bangunan sekitarnya gitu. Jadi perencanaan ini menjadi sangat penting. Sirkulasi ini satu untuk tadi ya, menghubungkan ruang-ruang yang kita buat, dan juga misalnya memastikan akses terhadap ruang-ruang tersebut, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi yang sirkulasi ketiga adalah sirkulasi barang gitu ya. Sirkulasi barang umumnya disatukan dan menumpang pada sistem sirkulasi lainnya. Contohnya jalur loading dock, barang jalur trolley. Ini juga menarik ketika kita punya tapak, terutama untuk bangunan tapak yang dibangun untuk di atasnya bangunan publik ya. Pastinya misalnya apakah itu mall atau misalnya itu auditorium, pasti mereka punya satu jalur barang gitu ya. Artinya jalur ini dipisahkan dari jalur yang umumnya dipakai misalnya untuk pengunjung gitu, sehingga tidak terjadi misalnya bertemu gitu ya. Termasuk misalnya jalur barang ini termasuk untuk barang-barang atau juga misalnya untuk servis ya. Misalnya mobil sampah nanti biasanya dia punya pintu lain gitu untuk ngambil sampahnya, atau misalnya untuk loading barang ke dalam gedung gitu ya. Nah, itu biasanya jalurnya berbeda, pintu masuknya juga berbeda untuk menghindari misalnya terjadi misalnya pertemuan itu ya, apalagi misalnya kalau mobil sampah dan sebagainya macamnya, menghindari kedua jenis sirkulasi ini saling bertemu gitu ya. Kebanyakan memang ini dilakukan ya, walaupun dalam beberapa kasus jalur disatukan gitu dengan jalur kendaraan, tapi akan lebih baik ketika kita sudah merencanakan kedua jalur ini berbeda, terutama untuk tempat-tempat publik ya, seperti gedung-gedung pertemuan, mall, hotel, dan seperti itu. Jadi itu sudah diperkirakan di mana jalur barangnya atau sirkulasi barangnya gitu. Nah, selanjutnya yang penting juga dari sirkulasi ini ada konsep namanya sequence ya. Jadi ini misalnya dalam suatu tapak gitu ya, kita lihat di sini ada sebuah konsep gitu, di mana misalnya
terutama untuk daerah-daerah rekreasi gitu ya. Ada ketika memang tujuan utamanya adalah bagaimana orang bisa mengeksplorasi dari suatu tempat gitu ya. Konsep sequence ini artinya kelihayan kita dalam mengatur sirkulasi, membuka tutup misalnya ya, view, sehingga perjalanan menjadi lebih menarik dan lebih nyaman, serta lebih punya nilai pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kita lihat ini sebenarnya satu jalur yang memang sebenarnya akan sangat monoton gitu ya. Tapi dengan pengaturan misalnya elemen-elemen di sekitar jalur pedestrian itu gitu ya, kita bisa disajikan dengan berbagai macam pengalaman berbeda ya. Misalnya ini contohnya kita masuk dari sini gitu ya, ini biasanya contohnya di area-area rekreasi gitu ya, yang punya banyak view yang bagus, tapi tidak serta-merta langsung dikasih nampak view bagusnya gitu. Jadi misalnya sequence itu memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi pejalannya gitu ya. Pertama dibuka sedikit dulu view-nya ke arah yang berbeda, kemudian ke arah yang lain lagi gitu ya, dengan vista-vista yang baik itu dia view di sekitarnya dibingkai, namun tidak serta-merta langsung sekalian semuanya gitu. Jadi pelan-pelan setiap titik ada atraksi tertentu gitu yang memberikan pengalaman yang berbeda sampai di titik akhirnya ini klimaksnya baru biasanya yang terakhir ini, titik akhir ini adalah titik klimaks yang view-nya misalnya yang benar-benar grandeur ya, sangat besar gitu ya, sangat luar biasa gitu, sehingga misalnya walaupun lelah setelah perjalanan ini, pada akhirnya perasaan lelah itu bisa diganti dengan misalnya bahagia gitu ya, benar-benar takjub dan sebagainya. Dan konsep-konsep sequence ini banyak juga digunakan, terutama di misalnya di taman-taman rekreasi gitu ya, atau misalnya di taman-taman nasional ya, jalur-jalur trail-trail taman nasional biasanya menggunakan ini, sehingga pengalaman orangnya walaupun jauh, walaupun berbeda gitu ya, tidak monoton gitu, tidak hanya berjalan saja, tapi misalnya dia mempunyai titik atraksi yang berbeda yang ditawarkan di setiap titik-titik sebelum mencapai tujuan utama gitu ya. Dan ini sebenarnya konsep yang bisa dipakai di berbagai macam jenis taman gitu. Itu kemudian. Nah, konsep sequence juga misalnya dalam sirkulasi bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Ini adalah salah satu contoh project design saya untuk Beracan gitu ya. Jadi bagaimana membuat perjalanan pengunjungnya menjadi berbeda gitu ya. Jadi tapi di sini agak filosofis gitu ya. Jadi misalnya saya membagi ruang 3 gitu ya. Pertama di sini ada gerbang parkir, pintu masuknya di mana orang mengambil yang warna abu-abu ini, masuk parkir gitu ya. Itu istilahnya kalau di sini sequence-nya kita masih cemar lah ya, masih dari mana-mana gitu ya, padahal mau masuk masjid gitu, jadi itu masih belum bersih. Kemudian dari situ misalnya pengunjung diarahkan ke area air. Nah, air ini secara filosofis seperti membasuh gitu ya, jadi misalnya dibersihkan gitu ya, apakah cuci, makanya area air ini misalnya tempat orang bisa cuci kaki, cuci tangan dulu sebelum masuk ke area masjid utamanya gitu, yang hijau ini sebagai misalnya area suci. Jadi sequence perjalanan itu tidak hanya serta-merta sebuah kegiatan lalu gitu ya, tapi ada filosofinya, ada prosesnya di situ, ada pengalaman yang dirasakan oleh orang-orang oleh pengunjung gitu. Dan ini sebenarnya konsep-konsep yang umum sequence yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi itu tadi tentang sequence. Kemudian kita lihat tentang kontur dan sirkulasi gitu ya. Nah, di sirkulasi ini menjadi menarik ya, karena misalnya sirkulasi menanjak dan menurun perlu dipertimbangkan sudut kemiringan jalan, kemudian pilihan menggunakan tangga, kemungkinan penggunaan bordes, itu perlu diperhatikan. Kemudian untuk mengakali sirkulasi dengan kecuruman tinggi, seharusnya tidak memotong tegak lurus terhadap garis kontur, atau yang paling penting adalah perhatikan sirkulasi atau jalan
di perbukitan gitu ya. Nah, artinya gini, maksudnya ketika kita merancang sebuah sirkulasi pada kawasan yang misalnya memang berkontur atau misalnya punya ketinggian berbukit gitu ya, itu perlu diperhatikan gitu ya. Pastikan misalnya kita bisa ini misalnya contohnya di gambar pertama adalah eh, peta konturnya ya. Jadi dari sini kita kan harus buat nih misalnya gimana sih bentuk sirkulasinya. Nah, di sini kita lihat bagaimana si perancang menentukan sirkulasi dengan sebisa mungkin tidak memotong garis kontur gitu ya, tidak tegak lurus terhadap kontur. Nanti implikasinya apa? Artinya ini dipilih ada daerah yang sangat lebih landai gitu ya, lebih landai sehingga memungkinkan untuk pergerakan apakah itu manusia, apakah itu kendaraan ya. Jadi dia merancang dengan mengikuti garis konturnya sehingga tidak curam gitu ya. Nah, hindari memang tadi kayak dibilang adalah bagaimana mengurangi memotong garis kontur karena pastinya akan sangat curam, dan penggunaan misalnya tangga bordes itu akan membantu sekali gitu ya. Nah, ini contoh yang lainnya tentang misalnya bagaimana selanjutnya ini ada diagram tentang apa yang bisa dilakukan. Ini misalnya sirkulasi pada suatu ruang yang berbeda gitu ya, misalnya ruang eksibisi gitu. Katanya kalau misalnya untuk large scale eksibisi gitu ya, area harus main entrance, secondary entrance, major visa, minor visa, strong focal point, minor path, and secondary focal areas and reference point for easy orientation. Jadi pastikan ada satu titik utamanya gitu ya, sehingga untuk daerah yang luas sehingga memudahkan orang untuk punya orientasi gitu. Sedangkan untuk yang kecil gitu ya, semua function well without a major vista access. Dia bisa nggak perlu ada vista gitu ya, karena orang bisa langsung lihat kemana arahnya. Tapi kok untuk daerah yang besar pastikan misalnya ada satu ini satu teori gitu ya, pastikan ada satu misalnya vista atau area-area yang utamanya gitu. Nah, ini bagian dari misalnya kalau kalian buat itu tadi, misalnya ini ada misalnya main boulevardnya sehingga arah orientasi orang akan lebih mudah. Nah, kemudian baru masuk misalnya dari main boulevard ini ke secondary vehicular secondary circulationnya gitu ya. Jadi pastikan ada hierarki ini sehingga orang mudah untuk membaca ruang dengan cepat gitu, membaca arah dengan cepat, orientasi lah istilahnya gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi apa sih sebenarnya hubungan sirkulasi dan ruang ya. Jadi memang seperti yang sudah disebutkan tadi gitu ya, si sirkulasi ini menghubungkan fungsinya memang menghubungkan ruang-ruang yang telah kita buat gitu ya. Kalau kita lihat ini ada contoh diagramnya gitu. Jadi bagaimana parking dengan diagram bubble diagram ini kita bisa lihat sebenarnya ruang yang sudah kita bentuk dan kebutuhan sirkulasi yang perlu kita tampilkan gitu ya. Makanya kalau di konsep ruang atau misalnya block plan, ruang-ruang ini menjadi penting dan dari situ nanti kita bisa lihat hubungan sirkulasinya gitu. Bagaimana kita menghubungkannya. Nah, ini contoh sebenarnya contoh tadi gitu ya, pola sirkulasi ada yang linear sehingga dia ada fasilitas utama di tengah, ada dia yang berjajar di sepanjang sirkulasinya ya, sepanjang jalannya gitu. Kemudian ada hierarkis, ini termasuk tadi kita misalnya kayak sequence tadi, makin lama sesuatu yang lebih besar didapatkan gitu ya, dari yang misalnya yang kecil kemudian besar makin besar. Nah, kemudian ada juga yang terpusat ya, dia mengelilingi gitu. Ada yang loop gitu ya, pola radial, dan ini banyak sekali tipologinya dan digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini pastinya terkait dengan ruang tadi gitu ya. Nah, ini contoh lainnya juga dari desain mesin belacan misalnya ya. Jadi kita sudah punya ruang gitu ya, ruang-ruang sudah dibagi dan lalu kemudian bagaimana kita mengkonsepkan sirkulasinya. Jadi bagaimana ruang-ruang ini terhubung dan kita lihat apa kepentingan atau misalnya apa kepentingan dari menghubungkan ruang-ruang ini sehingga nanti kita tahu ini berarti ini yang utamanya, kemudian ini berarti yang sekundarinya gitu, ini pedestrian, ini seharusnya ada jalan kendaraan gitu. Jadi dari situ bisa kita lihat gitu. Nah, ini contoh lainnya juga, ini satu proyek di
Sabang gitu ya, yang digunakan itu tadi. Jadi ada satu, ini konsep yang ada satu jalan utama ya, atau misalnya kita bilang boulevard di sini yang masuk nanti ke jalur-jalur sekundarinya gitu. Dan ini sangat memudahkan untuk orientasi gitu ya, terutama untuk area tadi yang kita lihat ya, area yang luas gitu. Jadi bagaimana satu sirkulasi utama dihubungkan dengan sirkulasi sekundari untuk memudahkan orientasi. Ini contohnya. Nah, kemudian juga untuk penggambaran misalnya di lapang itu ya ada macam-macam sebenarnya, dan ketika kita buat konsep gitu ya, dan gambar-gambar ini pasti punya makna tersendiri gitu ya. Jadi misalnya apa, garis putus-putus gitu ya, misalnya ini pas mungkin sirkulasi pedestrian, atau misalnya atau misalnya jalur kendaraan, ini akan sangat berbeda cara membuat garis sirkulasinya. Nah, yang kendaraan biasanya ini coba kita lihat yang atas ya, kemudian jalur berjalan kaki, kemudian titik-titik akses gitu ya. Tapi ada juga ada arah pandang, ini yang berbeda, bukan sirkulasi gitu ya. Jadi walaupun dengan tanda panah yang sama, tapi punya makna yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke fasilitas parkir ya. Jadi tadi secara sederhana sirkulasi ini adalah bagaimana kita menghubungkan ruang-ruang ya dengan berbagai macamnya tadi ya. Ada pedestrian, ada jalan untuk kendaraan dan sebagainya macamnya. Nah, sekarang kita masuk fasilitas parkir ya. Fasilitas parkir ini merupakan tempat pemberian kendaraan dalam jangka waktu tertentu. Yang perlu diperhatikan biasanya ini dari segi teori kemiringan lahannya ya, pastikan terletak pada muka tapak yang relatif datar. Kemudian tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan. Kemudian nanti kita lihat juga pastinya terhubung dengan jenis kendaraannya. Dan kemudian ada namanya bentuk atau tipe parkir gitu ya, dan pastinya tentang perkerasan dan konstruksinya. Berbagai macam jenis kendaraan diakomodasi dengan tipe parkir yang berbeda gitu ya, bentuk parkir yang berbeda. Ada kendaraan roda 2, ada kendaraan roda 4 ya, atau yang lebih dari 4 gitu, misalnya bus dan truk gitu. Dan ini nanti kita lihat lagi fungsi dari tapak yang kita rencanakan apa, dan fasilitas parkir apa yang dibutuhkan di sana, seperti itu. Nah, ini contoh tadi ya, kita lihat misalnya standar dari kemiringan tadi, misalnya road berapa gitu ya, road ini 8 misalnya, maksimum kemiringannya 8% gitu ya, minimumnya 0,5 gitu. Nah, perlu juga miring agar apa? Agar air tidak menggenang gitu. Pastinya walaupun jalan kita lihat datar, sebenarnya itu ada kemiringannya 0,5%. Ini untuk memastikan bahwa air itu mengalir misalnya ke drainase ya, pembuangan. Termasuk juga parking lot gitu, maksimumnya 5% tapi minimumnya 0,5% gitu. Jadi pastikan tetap ada kemiringannya gitu. Nah, ini standarnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat standar dalam merancang secara teknis nantinya, misalnya jalur sirkulasi juga perlu diperhatikan. Ini ada beberapa standarnya, misalnya untuk merancang tempat parkir gitu ya. Yang perlu perhatikan misalnya adalah ini turnover mobilnya gitu ya, sehingga ketika dibuat lane-nya, jalannya benar gitu ya. Ini udah ada distandarkan gitu ya, misalnya berapa ukuran mobil, ukuran parkir gitu. Kemudian untuk misalnya dia berbelok berapa gitu ya, nanti kalian bisa cek di sini. Nah, kemudian ini juga kalau kita lihat di gambar ini terkait dengan pembagian jenis jalan, kemudian bagaimana tipologinya, dan misalnya ada kendaraan roda 2 atau misalnya bicycle atau sepeda gitu yang dipadu dengan misalnya jalan untuk mobil gitu. Jadi ada yang dibatasi dengan misalnya berm atau misalnya taman kecil gitu ya, atau ya biasa juga bisa dibatasi dengan hanya garis lalu lintas gitu, garis lalu lintas, atau misalnya ini namanya share space ya, bicycle path-nya yang digabung dengan mobil. Jadi ini terkait dengan, ada juga sebenarnya beberapa negara yang menggunakan atau misalnya mengakomodasi pengguna sepeda gitu ya, dan ini sebenarnya sangat baik juga ya dalam desain ketika kita sudah memikirkan ini gitu ya. Jadi satu sisi kita mempromosi
misalnya hidup yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan sepeda dan lebih sehat. Nah, ini contoh yang sama juga gitu ya. Jadi misalnya dalam konteks desain sebuah kota gitu ya, bagaimana share space antara orang, manusia, pejalan kaki gitu ya, dan mobil bisa dikerjakan gitu. Ini idealnya misalnya ya. Jadi misalnya pedestrian agar aman selalu memang dipisahkan misalnya dengan sebuah ya barisan tanaman gitu ya, kemudian ada mobil, kemudian sepeda, kemudian mobil gitu, nah sebagainya macamnya. Nah kemudian untuk bentuk parkir, nah kita bisa lihat juga nih macam-macam bentuk dan tipe parkir. Ada parkir lurus namanya 90 derajat gitu ya, sudut miring 45-60, parkir paralel sudut 0 ya, yang depan belakang, dan yang perlu dilihat nanti juga harus menyediakan parkir untuk disable ya, orang-orang dengan kemampuan berbeda gitu. Terutama ini udah bisa dilihat di sini standar-standarnya, bagaimana minimum penggunaan atau jarak minimum dari standar mobil, standar parkir ya, yang pastinya nanti memperkirakan ketika bagaimana pintu dibuka gitu ya, agar tidak mengganggu gitu. Ini contohnya yang atas untuk disable ya, parkir untuk disable. Dan pastikan misalnya yang parkir untuk disable ini biasanya lebih dekat dengan gedung atau misalnya fasilitas yang kita bangun, yang ada di situ gitu ya. Nah kemudian kita lihat lagi nih contoh-contohnya bagaimana pengaturan dari parkir ya. Tadi ada yang 60, 30, 60, kemudian 45 ya, kemudian ada juga yang ukuran yang paralel gitu. Jadi ini juga kecerdasan atau misalnya kemampuan untuk mengatur dan mengefisienkan tempat ya. Jadi bagaimana biar bisa banyak dengan ukuran tertentu, itu harus disusun sesuai dengan standar ini gitu ya. Nah ini untuk parkir khusus tadi udah ada standarnya juga, kalian bisa lihat nanti. Kemudian ini yang di belakang-belakang ini semuanya adalah standar ya. Jadi misalnya untuk parkir paralel berapa jarak yang harus disediakan, tinggi lebarnya gitu ya, sehingga lebih mudah dan lebih efisien ruang gitu ya. Nah, yang parkir paralel ini memang biasanya untuk tempat-tempat yang ruangnya lebih kecil gitu ya, misalnya kayak pinggir jalan gitu, maka biasanya parkir paralel yang digunakan gitu. Ini contoh lainnya tentang parkir disable gitu ya. Dan parking ini untuk memastikan nanti misalnya yang warna biru ini memastikan nanti yang di garis-garis ini si orang yang punya mobilnya bisa pakai kursi rodanya untuk menuju mobil gitu ya. Dan ini yang membedakannya gitu. Lebih luas di daerah pengguna jarak antar satu space parkirnya. Ini contoh lainnya, dan bagaimana misalnya pengaturan pohon dan area parkir gitu ya, sehingga efektif. Dan satu hal lagi sebenarnya, penggunaan pohon di daerah tropis misalnya juga memastikan mobilnya tidak terlalu panas gitu ya. Tapi pemilihan pohon juga menjadi penting pada akhirnya, karena misalnya pastikan pohonnya bukan pohon yang kita pilih, misalnya tidak pohon yang terlalu banyak menggugurkan daun, karena nanti pastinya mobilnya akan kotor gitu ya. Atau misalnya punya buah yang berat gitu ya, sehingga misalnya bisa pecahin kaca atau semacamnya. Jadi pemilihan pohon juga menjadi penting. Yang misalnya lagi rantingnya nggak boleh yang mudah patah sehingga tidak membahayakan mobilnya ya. Jadi pastikan pemilihannya jenis-jenis dari tanaman-tanaman yang punya tajuk menyebar dan kuat, itu bisa dipakai di sini sehingga mobilnya lebih terteduhkan gitu ya. Kemudian juga selanjutnya kita lihat standar lainnya. Di sini ada kita lihat berbagai macam standar ya. Dalam perancangannya nanti standar-standar ini harus dimanfaatkan, digunakan gitu ya. Ini misalnya jarak berapa untuk orang berjalan, memakai sepeda, memakai misalnya mendorong troli, sepeda, mobil. Nah ini standar-standar ini yang harus dipertimbangkan ketika nanti secara teknis mendesain suatu tempat gitu. Nah kemudian kita lihat lagi dari segi
ini tangga misalnya ya, ada bordes sebagai macamnya. Jadi ini juga bagian dari sirkulasi. Standar-standar ini harus diperhatikan. Nih contohnya misalnya terkait dengan pembuatan rise dari jalan ya, step dan rise-nya ya. Jangan misalnya orang jadi kikuk nih karena misalnya lebarnya salah dari tangga ini gitu ya, sehingga orang nggak nyaman untuk berjalan dan apa akibatnya bisa terjatuh gitu. Dan ini sebenarnya sudah ada di buku standar. Jadi ketika mau merencanakan misalnya tangga atau bordes ya, itu udah bisa dilihat di standarnya berapa sih standar langkah seorang gitu ya. Jadi nggak salah gitu ya dalam merencanakannya. Ini juga standar, kita lihat di sini walks and bikeways, di sini sudah ada misalnya ketika berapa kebutuhan misalnya orang yang berjalan gitu ya, apa ketika dia membawa barang ya, berapa minimumnya, sehingga kita bisa prediksi misalnya ini untuk 2 atau 1 orang pejalan gitu ya, 1 baris ya, nanti disesuaikan lagi dengan ruang yang kita punya. Yang terakhir juga sama tentang tangga tadi ya, kita lihat berapa standar. Jadi memang ada 2 faktor. Jadi satu yang besarnya bagaimana menghubungkan ruang, yang kedua adalah standar-standar spesifiknya untuk setiap, misalnya apakah itu jenis parkir, apakah lebar jalan. Jadi dalam desain 2 hal ini menjadi penting untuk diperhatikan gitu ya. Saya kira demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.